Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afi Mahamesa NIM 102198084. Kali ini kita akan coba lakukan demo simulasi bagaimana gelombang keluaran dari rangkaian clipper, rangkaian clamper, dan rangkaian multiplier. Oke, silahkan langsung simak saja videonya hingga selesai. Baik, kita mulai dengan melakukan demo simulasi terhadap rangkaian clipper. Rangkaian clipper ini adalah rangkaian yang sangat pas jika kita memiliki rangkaian dengan frekuensi tinggi namun memiliki power yang rendah. Biasanya rangkaian clipper ini digunakan untuk signal shaping, proteksi rangkaian, dan untuk rangkaian komunikasi juga. Syarat yang penting agar rangkaian clipper kita dapat berjalan itu kita harus mengatur untuk hambatan series ini harus lebih besar dari 100 kali lipat dari bulk resisten. Namun hambatan series harus kurang dari 0,01 hambatan beban. Maka ketika tegangan sumber di sini berfase positif, semua arus akan melewati R1, kemudian masuk ke dioda. Karena pada dioda ini anoda lebih positif daripada katoda, maka D1 akan panjang maju. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa hampir semua arus dia akan melewati D1 saja. Namun dikarenakan kita menggunakan aproksimasi kedua, maka D1 ini dapat kita asumsikan sebagai baterai juga, sehingga di R2 akan terbaca tegangan 10,1 volt. Sedangkan untuk fase positif di bawah, maka D1 akan putus karena katoda lebih positif daripada anoda, dan V-peak di sini akan sama dengan tegangan yang melewati R2. Sehingga jika kita cek untuk gelombangnya, maka untuk clipper positif dia di fase positif akan dibatasi dengan tegangan yang ditimbulkan karena dioda, yaitu karena kita menggunakan dioda 1N914, dia itu memiliki tegangan yang timbul besar 750 mV, sehingga batas atas untuk keluaran gelombangnya adalah sekian. Dan untuk saat fase negatif dia akan berada di kurang lebih minus 20 volt. Nah, ini untuk clipper positif. Selanjutnya untuk clipper negatif, maka posisi dioda sebelumnya seperti ini tinggal kita ubah seperti ini. Sehingga jika kita analisis saat fase dari tegangan sumber ini berfase positif, maka arus tidak akan melewati D2 karena D2 panjang mundur dan semuanya akan melewati R4. Maka tegangan nanti di gelombangnya saat fase positif akan full. Kemudian saat fase positif di bawah, maka hampir semua arus melewati D2. Dan sama seperti tadi, D2 ini memiliki tegangan sehingga akan terbaca juga di R4. Arus akan melewati R4 sehingga menyebabkan R4 ini terbaca 9,65 volt. Jika kita cek untuk osiloskop kedua, maka gelombang keluarannya di bawah akan dibatasi di minus 750 mV, dan untuk puncaknya di atas kurang lebih 20 volt. Jika kedua rangkaian clipper positif dan negatif ini kita gabungkan, maka akan membentuk rangkaian seperti ini. Kita namakan rangkaian positif negatif clipper. Maka dapat kita tebak bahwa output gelombang yang disebabkan karena rangkaian ini dia akan dibatasi di fase positif maupun fase negatif, sehingga kurang lebih akan terbentuk gelombang yang mirip dengan gelombang kotak. Nah, ini di sini saya set untuk satu satuannya, satu unit kotak ini untuk gelombang yang berwarna biru itu 1 volt. Nah, jika kita perbesar, nah ini kurang lebih seperti ini. Dia akan dibatasi di atas itu sekitar 750 mV dan di bawahnya minus 750 mV. Oke, jika referensi tegangan tadi yang disebabkan karena dioda itu terlalu kecil dengan rangkaian yang kita punya, maka kita sebenarnya dapat sesuaikan juga dengan membuat rangkaian clipper bias, yaitu dengan memasang baterai secara seri dengan diodanya. Maka di sini untuk clipper positif yang bias saat fase positif di atas, maka ketika tegangan sumber ini lebih besar dari tegangan karena dioda dan baterai 9 volt di sini, maka semua arus kurang lebih akan melewati D5 dan sedikit melewati R8 karena aproksimasi kedua. Di sini kita anggap sebagai baterai. Sehingga saat fase positif untuk rangkaian clipper positif bias ini, dia akan dibatasi di batas atasnya itu sebesar tegangan yang timbul karena dioda ditambah dengan tegangan baterai. Sedangkan saat tegangan sumber di sini berfase positif di bawah, maka D5 di sini akan putus karena katoda lebih positif daripada anoda. Kemudian semua arus akan melewati R8 sehingga untuk fase negatif dia akan full. Jika kita cek untuk osiloskop keempat, maka terlihat seperti ini. Nah, dia di atas akan sebesar 9,75 volt.
ya ada di batas itu karena tegangan yang timbul dari dioda dan baterai tadi. Sedangkan untuk fase negatifnya dia akan full kurang lebih minus 20 volt. Sama halnya dengan clipper negatif yang kita bias dengan baterai. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini posisi dioda dan baterai itu terbalik jika kita bandingkan dengan rangkaian clipper positif yang bias. Maka dengan rangkaian seperti ini, tentunya gelombang yang dihasilkan pada saat fase negatif dia akan dibatasi di tegangan yang muncul karena dioda dan baterai. Kita cek untuk osiloskop kelima. Nah, dia untuk batas bawahnya di sini gelombangnya minus 9,75 volt. Untuk batas atasnya kurang lebih 20 volt. Oke, bagaimana kalau kita memiliki rangkaian clipper positif negatif yang bias? Maka sama. Di sini tinggal kita pasang baterai untuk setiap diodanya dan dapat kita tebak. Ini pasti batas atas dan batas bawahnya akan sama dengan tegangan yang timbul karena tegangan dari dioda dan baterai. Maka batas atas dan batas bawahnya jika kita cek di gelombang pasti 9,75 untuk positif dan minus 9,75 untuk negatif. Kurang lebih seperti ini untuk demo simulasi rangkaian clipper. Terbukti bahwa rangkaian yang kita simulasikan di protes ini sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya pada segmen berikutnya kita akan coba lakukan demo simulasi terhadap rangkaian clamper. Berikut ini kita akan coba melakukan demo simulasi terhadap rangkaian clamper. Rangkaian clamper ini sangat berguna ketika kita ingin menambahkan tegangan DC positif ke gelombang sinus. Dalam penerapannya biasanya ketika kita menggunakan IC ini hanya menerima tegangan sinus yang sinyalnya itu positif atau negatif saja. Sehingga rangkaian clamper ini sangat penting dalam penggunaan IC tersebut. Nah, kita mulai dari syaratnya. Syarat agar rangkaian clamper ini dapat berjalan dengan baik, maka untuk hambatan beban dikalikan dengan kapasitas itu harus lebih besar dari 100T, di mana T ini berbanding terbalik terhadap frekuensi. Saya gunakan tegangan sumber ini untuk rangkaian clamper ini, dia itu berada di amplitude 20 volt dan frekuensinya 1 kHz. Kita mulai dari rangkaian clamper positif. Ketika tegangan sumber di sini berfase positif, maka kapasitor 1 di sini akan mulai terisi, yang mana besarnya itu akan sama dengan Vp. Sehingga dapat dengan mudah C1 kita asumsikan sebagai baterai, di mana tegangannya ini sebesar Vp. Kemudian arus akan melewati D1, namun karena katoda di sini lebih positif daripada anoda, D1 akan putus atau panjang mundur. Selanjutnya akan melewati R1. Seluruh arus akan melewati R1 dan akan terbaca tegangan di sini sebesar 2 kali Vp. Vp dari tegangan sumber dan Vp dari kapasitor yang kita punya. Oh iya, di sini saya masih gunakan dioda 1N4004 karena sebelumnya saya tetapkan tegangan sumber ini 170 volt agar terbaca VRMS di AC voltmeter 120 volt. Namun, ini akan menyebabkan pengamatan kita terhadap gelombang di osiloskop ini kurang terlihat kalau efek aproksimasi kedua karena dioda ini dapat kita sebut sebagai baterai itu tidak terlalu terlihat. Nah, jika kita bekerja di tegangan sumber 20 volt, maka akan terbaca di gelombang biru. Gelombang biru ini adalah gelombang keluarannya. Ini akan memiliki batas bawahnya itu minus 750 mV dan untuk batas atasnya kurang lebih 39 sampai 40 volt. Nah, makanya di sini saya masih gunakan dioda 1N4004. Sebenarnya ini bisa kita replace menggunakan 1N4001 yang bisa menghandle reverse voltage-nya itu 50 volt. Namun tidak apa-apa, di sini masih bekerja dengan normal. Oke, ini adalah rangkaian clamper yang positif ya. Selanjutnya bagaimana kalau kita memiliki rangkaian clamper negatif? Sama. Sehingga kita ketika memiliki fase positifnya itu di bawah, kapasitor di sini kita pasang terbalik dan dioda di sini kita pasang terbalik, maka C2 akan terisi, sehingga di sini dapat kita anggap sebagai baterai C2, dan semua arus tidak akan melewati D2 karena D2 katoda lebih positif daripada anoda, sehingga D2 putus. Semua arus akan melewati R2 sehingga tegangan di R2 ini adalah
tegangan sumber sebesar Vp ditambah dengan kapasitor yang sebagai baterai sebesar Vp juga, maka tegangan di R2 akan terbaca sebesar 2 kali Vp. Nah, ini jika kita menggunakan AC voltmeter, dia tidak akan terlalu sempurna 23,9. Namun besarnya akan kurang lebih 39 hingga 40 volt jika kita menggunakan DC voltmeter. Namun karena ini gelombang sinus, maka dia tidak akan menunjukkan angka yang konstan. Oke, jika kita cek untuk osiloskop kedua, nah maka gelombang keluarannya ini akan diboyong ke sisi negatif seluruhnya dengan puncaknya itu 750 mV karena efek aproksimasi kedua. Dioda ini menghasilkan tegangan sebesar itu. Dan untuk fase negatifnya 39 hingga 40 volt. Dapat juga untuk lemper ini kita terapkan rangkaian bias dengan menambahkan baterai seri dengan dioda. Namun dalam penerapannya sebenarnya rangkaian klemper bias ini tidak dibutuhkan, karena tujuan dari rangkaian klemper ini adalah menambah DC voltage kepada gelombang AC sehingga dihasilkan gelombang sinus itu yang seluruhnya itu positif atau seluruhnya negatif. Nah, jika kita lakukan bias seperti ini, maka di sini masih akan terdapat tegangan keluaran yang masih negatif. Sama halnya dengan rangkaian klemper negatif yang kita bias pada osiloskop ke-5. Nah, dia akan diboyong ke bawah semua dengan puncaknya itu 9,5 didapat dari jumlah dari tegangan baterai dan tegangan dari dioda. Nah, namun dalam penerapan rangkaian klemper kita dapat membuat rangkaian detektor peak to peak untuk mendeteksi tegangan dari puncak ke puncak. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jika saat tegangan sumber ini berfase positif, maka dia akan mulai mengisi C3, sehingga C3 di sini akan kita asumsikan sebagai baterai yang besarnya itu Vp. Kemudian arus tidak akan melewati D3 karena katoda lebih positif daripada anoda, sehingga D3 kita anggap putus. Kemudian dilanjutkan ke D4. Nah, ini arus akan diteruskan seluruhnya melalui D4. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor di sini akan terisi juga, sehingga besarnya C4 akan sama dengan Vp. Sehingga karena ini C4 dapat kita asumsikan sebagai baterai, maka arus yang muncul dari C4 adalah sama dengan arus yang muncul dari tegangan sumber. Maka tegangan di R3 ini adalah jumlah dari Vp tambah Vp, berarti 2 kali Vp. Jika kita cek untuk osiloskopnya, nah terlihat seperti ini. Yang kuning adalah tegangan sumber, yang biru adalah gelombang sebelum masuk dioda 4, dan yang merah gelombang outputnya. Untuk gelombang output dia akan cenderung datar karena sudah disearahkan oleh D4 tadi, dengan puncaknya itu adalah 2 kali Vp. Oke, kurang lebih seperti ini demo simulasi untuk rangkaian klemper. Terbukti bahwa rangkaian klemper yang kita simulasikan di software Proteus ini sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya kita akan coba lakukan demo simulasi terhadap rangkaian multiplier. Rangkaian multiplier ini cukup penting ketika kita ingin menghasilkan V output yang cukup besar, tetapi trafo yang kita gunakan tidak perlu menggunakan faktor kelipatan yang besar juga. Nah, di sini dengan menggunakan tegangan sumber 170 V peak dan frekuensinya 60 Hz, dihasilkan output sebesar 335. Terdapat drop sebesar 5 volt karena komponen yang kita gunakan bukanlah komponen ideal. Nah, jika saat tegangan ini berfase positif di atas, C1 di sini akan terisi. Besarnya adalah Vp, D2 putus, D1 panjang maju. Kemudian C2 terisi sebesar Vp ditambah Vp, 2 Vp. Nah, karena C2 ini sebesar 2 Vp dan dapat kita asumsikan sebagai baterai dan terangkai paralel dengan R1 atau beban, maka tegangan di beban R1 ini juga sama dengan 2 Vp. Jika kita cek untuk osiloskop pertama, gelombangnya akan tampak seperti ini. Gelombang kuning adalah gelombang saat dia di tegangan sumber. Yang biru adalah setelah melewati trafo. Yang merah setelah mendapat tambahan dari C1. Dan yang hijau ini adalah gelombang yang masuk ke beban. Ini adalah versi multiplier doubler yang half wave. Nah, ada juga yang versi full wave, kurang lebih terangkai seperti ini. Saat dia fase positif masuk ke D17 arusnya, D20 ini putus, C19 dan C20 akan terisi.
C19 ini akan terisi arus dan tegangannya akan sebesar Vp. C20 dia sebesar Vp. Nah, tegangan dari R7 dia adalah Vp ditambah Vp, maka adalah 2 Vp. Jika kita cek untuk osiloskop ke-7, nah hanya terdapat 2 gelombang yang saya set. Yang kuning ini adalah setelah melewati trafo dan yang biru ini adalah yang masuk ke beban. Nah, ini untuk rangkaian doubler. Bagaimana jika rangkaian tripler atau bahkan quadrupler? Konsepnya sebenarnya sederhana. Ketika kita ingin melipatkan Vp, maka yang kita rangkai di sini adalah dioda dan kapasitor sebanyak kelipatan tersebut. Kita mulai untuk rangkaian tripler. Nah, untuk rangkaian tripler seperti ini, saat dia berfase positif, C3 akan terisi sebesar Vp. D4 ini putus, namun C5 terisi. C5 akan terisi sebesar 2 Vp. C4 akan terisi sebesar 2 Vp. Nah, kemudian C3 ditambah C4. C3 tadi sebesar Vp, C4 sebesar 2 Vp. Paralel terhadap R2. Berarti tegangan di R2 adalah 3 kali Vp. Di sini terbaca 508. Terdapat drop juga. Jika kita cek di osiloskop kedua, gelombangnya akan seperti ini. Yang hijau ini adalah yang output yang masuk ke beban. Untuk versi quadrupler atau pengali 4 seperti ini. Saat dia berfase positif, maka C6 terisi sebesar Vp, kemudian arus tidak masuk ke D6. Namun C7 ini akan terisi sebesar 2 Vp. Nah, kemudian C8 dia akan terisi sebesar 2 Vp juga. D8 putus, masuk ke D9. C9 terisi besar 2 Vp. Nah, tinggal bebannya kita rangkai di sini agar untuk mendapatkan tegangan paralel dengan C7 dan C9. C7 ini kan tadi 2 Vp. Kemudian C9 tadi 2 Vp, maka totalnya adalah 4 Vp. R3 sebesar 4 Vp juga. Terbaca 677 volt. Jika kita cek untuk osiloskop ketiga, nah ada di atas ini gelombang yang berwarna merah, ini adalah gelombang outputnya. Nah, ada juga rangkaian lain yang merupakan variasi dari rangkaian tadi. Perbedaannya adalah di sini kita groundkan untuk beban. Rangkaian doubler, ini tripler dan ini quadrupler. Saat dia berfase positif, maka C10 akan terisi. Nah, kemudian D11 putus, lanjut ke D10. C11 akan terisi sebesar 2 Vp. Yang C10 tadi sebesar Vp. Maka R4 paralel dengan C11. R4 sebesar 2 Vp. Kita cek untuk osiloskop keempat. Nah, karena kita ground kan, efeknya untuk outputnya dia akan berupa gelombang DC. Bagaimana untuk rangkaian tripler? Untuk rangkaian tripler seperti ini. Saat dia berfase positif, maka C13 akan terisi, D12 masuk ke C12 dan D13. Untuk C12 dia akan terisi terlebih dahulu sebelum C13. C12 ini akan terisi sebesar Vp. Nah, kemudian dia dilanjutkan ke D13. Maka C13 ini akan sebesar 2 Vp. Kemudian harus diteruskan dari D14 dan yang dari bawah mengisi C14. Maka C14 adalah sebesar 3 Vp. Maka R5 ini akan sebesar 3 Vp tegangannya. Jika kita cek osiloskop kelima, nah output sama, gelombang seperti ini, namun dia akan 3 kali Vp atau kurang lebih 508 volt. Selanjutnya untuk rangkaian quadrupler. Saat dia berfase positif, maka dia akan masuk ke C15. C15 ini akan terisi Vp dan dilanjutkan ke D16. D15 putus. Sini lanjut ke C17 terisi. Dari C15 maka C17 akan sebesar 2 Vp. Dilanjutkan ke C19 masuk ke sini. C16 sebesar 3 Vp.
dan dibagi ke 18. Lanjut ke C18. C18 terisi, maka C18 akan sebesar 4 Vp. R6 atau beban ini akan sebesar, tegangan totalnya itu 4 Vp. Kita cek osiloskop ke 6. Nah ini gelombangnya sama, hanya dia cukup tinggi sehingga posisinya saya turunkan di tegangan 677 volt. Oke, jadi kurang lebih seperti ini demo simulasi untuk rangkaian multiplier. Terbukti bahwa rangkaian yang kita simulasikan di Proteus sesuai dengan teori yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demo simulasi ketiga rangkaian tersebut, rangkaian clipper, rangkaian clamper, dan rangkaian multiplier. Terbukti bahwa keluaran gelombang dari ketiga rangkaian tersebut sesuai dengan teori yang ada. Terima kasih sudah menonton. Saya Afi Mahmesa, NIM 102 19084. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.